Haleluya, puji nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saya percaya kita hari-hari ini semakin bergairah dalam mengikuti arahan-arahan pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan kita, saudara. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya akan berbicara kepada setiap kita tentang manfaat dari berbahasa roh. Nah, saudara, salah satu manfaatnya adalah bahasa roh itu dapat mengusir kecemasan dalam diri kita. Apapun yang kita alami ketika kita mungkin takut, cemas, gelisah, saya ingin mengajak saudara, mulailah berbahasa roh, saudara. Oke, sebelum kita akan melihat apa yang akan terjadi, manifestasi yang terjadi ketika kita berbahasa roh, maka kecemasan itu akan meninggalkan setiap saudara. Mari kita akan belajar saat ini apa itu bahasa roh, saudara. Saudara, bahasa roh itu adalah bahasa doa. Dan bahasa roh itu juga adalah bahasa untuk mengalirkan kuasa Allah yang dimana Allah telah memberikan di dalam diri kita, saudara. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat baik-baik bahwa bahasa roh ini atau baptisan Roh Kudus ini, saudara, tidak diberikan oleh orang-orang kudus di dalam perjanjian lama. Justru diberikan kepada orang-orang kudusnya di dalam perjanjian baru. Jadi kita bisa melihat bahwa ini adalah sesuatu yang sangat unik yang diberikan kepada kita saat ini, ya, zaman sekarang, yaitu gerejanya diberikan kuasa Roh Kudus dan kita mengalami baptisan Roh Kudus, saudara. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ini terjadi ketika hari Pentakosta, di mana murid-murid sedang menantikan janji Allah. Mungkin mereka sedang bingung, kira-kira apa ya janji Allah yang Tuhan ingin berikan. Karena Tuhan Yesus telah terangkat ke surga, maka apa janji Allah yang Tuhan ingin berikan kepada gerejanya, kepada murid-muridnya pada waktu itu? Ternyata janji Allah itu adalah Roh Kudus. Dan tanda kita mengalami kepenuhan Roh Kudus adalah ketika kita berbahasa roh. Jadi ini menandakan kepada setiap kita, saudara, bahwa Roh Kudus itu sudah hadir. Roh Kudus itu sudah ada di dalam diri kita. Jadi ketika kita dibaptis Roh Kudus itu sudah menandakan, saudara, ada Roh Kudus, tandanya sudah nyata. Kita bisa berbahasa roh atau bahasa lidah. Maka Roh Kudus yang ada di dalam diri kita dan roh kita, saudara, menjadi satu, sehingga ketika kita mengucapkan, mengeluarkan bahasa ini, saudara, ini berasal daripada Roh Kudus dan juga roh kita. Dan sudah menjadi satu di dalam Roh Kudus, saudara. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari saya ingin mengajak kita untuk melihat di dalam kitab Efesus pasal yang ke-6, di mana di sana kita melihat bahwa ada 7 perlengkapan senjata Allah. Apa saja, saudara? Baju zirah keadilan, ikat pinggang kebenaran, ada ketopong keselamatan, ada perisai iman, saudara, pedang roh yaitu firman Allah, dan juga kasut kerelaan memberitakan Injil. Nah, ini 6, saudara. Tetapi saya ingin tambahkan bahwa ada 7, satu lagi, saudara, yaitu berbahasa roh. Kenapa 7, saudara? Harus lengkap, karena semua yang Allah berikan itu kepada setiap kita lengkap, saudara. 7 adalah angka dalam hal profetik, ini mengatakan lengkap. Kalau 6 itu adalah angka manusia, saudara, ya. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya ingin mengajak saudara membaca saat ini di dalam kitab Efesus 6 ayat 17 sampai ke 18. Demikianlah firman Tuhan, dan saya akan bacakan ini di dalam Young Literal Translation, di mana versi Alkitab ini lebih mengena gitu, ya, terhadap bahasa aslinya. Nah, saudara, saya akan bacakan, dan ini sudah ditranslate, saudara, kepada bahasa Indonesia. Demikian firman Tuhan, terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, melalui
doa dan permohonan doa setiap waktu di dalam Roh Kudus. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita melihat daripada ayat ini, ternyata dua senjata ini tidak langsung kita terima dengan begitu saja, saudara ya. Kalau misalnya senjata-senjata yang lain ya, ada 5 tadi ya saudara, baju zirah keadilan, ikat pinggang kebenaran saudara, kasut kerelaan memberitakan Injil, dan juga perisai iman ya saudara. Itu kita terima, sudah ada dalam diri kita saudara, tinggal kita melakukannya saja saudara ya. Nah, tetapi untuk yang kedua hal ini saudara, yaitu ketopong keselamatan dan pedang roh, ternyata ini saudara dapat termanifestasi senjata-senjata ini ketika kita melakukan sesuatu. Kalau saudara lihat saudara, di dalam ayat yang ke-17 dikatakan, terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Ya, di sini ada satu kata perintah, terimalah. Jadi Tuhan ingin memberikan kepada kita yaitu ketopong keselamatan dan juga pedang roh, yaitu firman Allah itu sendiri saudara. Nah, bagaimana caranya kita dapat menerima itu? Ya, di dalam ayat yang ke-18 mengatakan melalui. Nah, saudara, kata melalui ini, kalau dalam terjemahan yang aslinya itu mengatakan saluran, ya. Ini satu channel gitu ya, satu saluran untuk mendapatkan ketopong keselamatan dan juga pedang roh itu saudara, dengan cara berdoa dan permohonan dalam setiap waktu di dalam Roh Kudus. Artinya ini berbicara tentang berbahasa roh. Saat Anda berbahasa roh, saat Anda terus berbahasa roh saudara, maka saudara akan menerima yang namanya ketopong keselamatan dan juga pedang roh itu saudara. Mari kita lihat saudara ya. Kenapa kita harus menerima yang namanya ketopong keselamatan? Namanya ketopong itu helm ya saudara ya, helm gitu. Nah, keselamatan itu Tuhan ingin berikan kepada kita, kepada pikiran kita. Jadi di dalam pikiran inilah justru peperangan rohani itu sedang terjadi saudara. Di mana ada panah-panah api si jahat, ya, iblis ingin menyalurkan, ingin menembaki kita, ingin menghancurkan kita saudara, melalui kecemasan, melalui ketakutan saudara yang terkasih ya, melalui keraguan-raguan, mulai kebimbangan, sehingga ketika itu masuk ke dalam pikiran kita, maka kita bisa menjadi kurang iman, di mana firman yang Tuhan telah berikan kepada kita dicuri saudara oleh iblis. Makanya pikiran kita ini perlu dilindungi oleh ketopong keselamatan. Dan saudara dapat menerimanya ketika kita berbahasa roh. Penting, sangat penting saudara. Karena disinilah letak di mana firman Tuhan itu dicuri. Disinilah medan peperangan kita saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Ya, melalui pikiran inilah saudara, seringkali kita tuh nggak fokus. Seringkali kita tuh bisa gelisah, cemas. Dan akhirnya iman itu tidak termanifestasi dalam kehidupan kita saudara. Sehingga apa yang terjadi? Kita gampang lemah ya saudara, gampang menyerah dan putus asa, dan juga akhirnya stres, depresi. Oleh karena itu saya ingin mengajak setiap saudara, ketika Anda mengalami yang namanya kegelisahan saudara, mulailah berbahasa roh. Saudara akan mengalami kekuatan yang daripada Allah. Teruslah berbahasa roh dan teruslah berbahasa roh. Maka saya percaya itu sedang melindungi akal pikiran kita,
melindungi pikiran kita dari segala sesuatu yang mencemaskan. Apa yang Anda cemaskan? Mungkin tentang masa depan, mungkin tentang masalah Anda, mungkin tentang sakit penyakit Anda. Tapi saya mau katakan, mulailah berbahasa roh. Karena dengan berbahasa roh, pikiran kita terlindungi, sehingga firman Allah yang ada dalam pikiran dan hati kita dapat kita manifestasikan dalam kehidupan kita dan berbuah, saudara, ketika kita memperkatakannya, ketika kita melakukannya. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, dan juga ada yang namanya pedang roh. Ketika Anda berbahasa roh melalui bahasa roh inilah, saudara, maka pedang roh itu Tuhan berikan, saudara. Ini sebagai satu senjata yang luar biasa untuk mengalahkan iblis. Karena pedang roh di sini dikatakan adalah firman Kristus. Kalau dalam bahasa aslinya itu adalah rema. Apa itu rema? Rema adalah firman Allah yang hidup. Kalau Alkitab itu logos, ya, firman yang tertulis. Tapi kalau rema itu adalah firman Allah yang hidup. Ketika Anda berdoa, ketika Anda berbahasa roh, saudara kita membuka, saudara, ruang alam rohani kita, saudara, sehingga kita dapat menerima satu pewahyuan suara Allah, yaitu sesuatu benih firman Tuhan yang daripada Tuhan. Dan ketika kita memperkatakannya, ketika kita melakukannya, dan saya percaya, saudara, ketika kita melakukannya, iblis, intimidasi, segala kecemasan akan pergi di dalam nama Yesus. Makanya apa yang Anda terima, Anda akan penuh dengan damai sejahtera. Inilah pedang roh. Kita serang, saudara. Kalau Tuhan berfirman, pasti terjadi. Kalau Tuhan berfirman, iblis pasti akan pergi tunggang langgang. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi ketika kita berbahasa roh, begitu luar biasa manfaatnya dalam kehidupan kita. Ya, saya ingin mengajak saudara untuk terus berbahasa roh, ya. Karena ketika kita berbahasa roh, saudara, maka kita akan menerima kedua hal itu. Nah, di sini dikatakan, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bahwa dalam ayat 18, melalui doa dan permohonan doa setiap waktu di dalam roh. Kata daripada waktu ini adalah kairos. Apa itu kairos, saudara? Kairos itu waktunya Tuhan. Kalau kita ada di dunia ini, ya, kita mengikuti waktu yang ada di dunia ini, saudara. Tetapi kairos itu adalah waktunya Allah. Saat Anda berbahasa roh, kita sedang menempatkan diri kita di dalam rancangan waktunya Allah. Ada hal-hal yang akan terjadi di dalam waktunya Allah, dan hal-hal itu adalah hal-hal mujizat, dan hal-hal itu adalah hal-hal yang mengherankan yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Karena yang namanya kairos ini adalah saat dimana kita mendapatkan kesempatan dan kesempatan untuk mengalami keuntungan. Ya, ada saat dimana kita mendapatkan kesempatan-kesempatan yang dimana kita tuh akan mengalami keberuntungan. Atau kairos ini adalah bisa dikatakan musim perkenanan Tuhan. Saat Anda berbahasa roh, Anda akan masuk ke dalam saatnya kita mengalami perkenanan Tuhan. Di dalam waktu-waktu kita berbahasa roh, ya. Oleh karena itu saya ingin mengajak saudara dengan permohonan berdoa setiap waktu. Artinya apa, saudara? Ambil waktu yang banyak ketika Anda berbahasa roh, saudara, maka kita tuh akan masuk, saudara. Selain kita tadi menerima ketopong keselamatan dan juga firman Allah, yaitu firman Allah yang hidup, kita juga masuk, saudara, ke dalam yang namanya kairosnya Tuhan, di mana kita akan mengalami kesempatan untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan atau perkenanan-perkenanan Tuhan, ya saudara, yang Tuhan ingin berikan kepada kita, saudara. Jadi jalurnya melalui berbahasa roh. Ya, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, dalam 1 Korintus 14 ayat 14 mengatakan, saat berbahasa roh, maka rohku yang berdoa. Seperti yang saya katakan tadi, Roh Kudus dan roh kita sudah menjadi satu. Maka ketika kita berbahasa roh, ini juga
saya mau katakan bahwa bahasa roh ini keluar juga melalui Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Jadi saya mau katakan bahwa bahasa roh itu atau bahasa doa ini adalah bahasa doa yang terbaik, bahasa doa yang sempurna, saudara. Dimana mungkin kita sedang mengalami kebingungan, kebimbangan atau atas segala sesuatu atau apa yang sedang menimpa kita, saudara. Mungkin kita nggak bisa berdoa. Mungkin kita nggak tahu apa yang harus kita mau doakan, tapi untuk hasil yang terbaik daripada doa-doa kita, saya ingin mengajak kita berbahasa roh. Karena Roh Kudus sendiri tahu dan mengerti bagaimana mengucapkan doa-doa itu di dalam bahasa roh dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, sehingga dia dapat menyampaikan sesuatu kepada Allah dan Allah mendengarkannya, sehingga ini bisa menjadi satu berkat bagi kita. Saya mengatakan bukannya bahasa kita kita bisa berdoa juga dengan bahasa yang kita dapat mengerti. Tetapi kalau kita berbahasa roh, saudara, ada hal-hal di mana bahasa manusia itu terbatas, dan ketika kita berbahasa roh ada sesuatu yang tidak terbatas. Karena inilah bahasanya antara Roh Kudus dan Tuhan itu dapat berkomunikasi, saudara. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah cara doa yang terbaik. Karena ketika kita berdoa untuk satu yang kita nggak mengerti, mungkin ini masalahnya bagaimana, atau ini kita sedang mengalami satu sakit, saya ingin mengajarkan kepada setiap saudara, mulailah berbahasa roh. Atau ketika Anda mungkin sedang mengalami satu sakit di bagian jantung saudara, atau sakit di bagian dalam saudara, sakit bagian lambung, sakit bagian perut sebelah kiri, perut sebelah kanan, saudara tumpang tangan saja. Atau saudara sedang mengalami sakit kepala saat ini, saudara tumpang tangan saja dan mulai berbahasa roh. Ya, mulai berbahasa roh, saudara. Dan ketika Anda berbahasa roh, saudara, maka mulai perkatakan, saudara, jantung saya baik, jantung saya sembuh, perut saya sembuh dalam nama Yesus. Dan saya yakin saudara akan terjadi manifestasi dari kuasa Roh Kudus atas setiap apa yang Anda doakan di dalam Roh Kudus. Atau mungkin saudara sedang mengalami satu permasalahan dalam rumah tangga, mungkin hubungan antara orang tua dengan anak atau dengan pasangan, atau Anda sedang berdoa saat ini, anak saudara mungkin sedang narkoba begitu kan ya, atau sedang jauh daripada saudara gitu. Saya ngajak saudara untuk berbahasa roh lah, ya, dan berbahasa roh lah sampai saudara mendapatkan kelegaan. Tentunya ini memerlukan waktu sampai berjam-jam mungkin saudara, ya. Saya biasanya mungkin sekitar 1-2 jam ketika berbahasa roh, baru saudara mendapatkan kelegaan. Karena akan muncul damai sejahtera yang dari dalam hati ini, saudara, melingkupi kita semua, saudara. Ketika kita mulai berbahasa roh dan terus berbahasa roh. Dan saya sarankan kepada setiap saudara, berbahasa roh lah setiap hari, dan berbahasa roh lah sampai mendapatkan damai sejahtera, kelegaan tersebut, saudara. Maka saya percaya saudara, sampai ketika saudara mengalami yang namanya mujizat Tuhan dari apa yang saudara alami, sakitkah, atau ada permasalahan keluarga, atau ada permasalahan ekonomi, atau saudara sedang gak mengerti tentang masa depan, berdoalah setiap hari seperti itu. Dan saya percaya saudara, akan ada mujizat yang terjadi dalam kehidupan kita. Saya sudah mengalami dan sudah mempraktekkan hal ini, saudara. Dan berkali-kali apa yang terjadi dalam diri saya, ada kesembuhan, ada pemulihan, ada jalan keluar, ada berkat Tuhan yang kita nggak sangka-sangka itu terjadi di dalam diri kita. Dan saya ingin mengajak setiap saudara saat ini, bagi saudara yang saat ini belum mengalami baptisan Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh, saya ingin mengajak setiap saudara saat ini untuk menerima dengan iman,
Ya, ketika ada sesuatu yang muncul dalam hati saudara dan ingin diperkatakan, perkatakan saja perkatakan saja, karena itulah yang Tuhan berikan kepada kita agar kita dapat berbahasa bahasa yang baru. Mari, saya ingin mengajak setiap saudara untuk mengangkat tangan. Mulai saat ini, arahkan hati dan pikiran saudara. Kuriada basyanda barada basyanda baba 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 shikarada barianda rada barata karya la 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 si baba 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 sharada si baba 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 sharada si baba 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 syara baba baba. Hamba berdoa ya Tuhan Yesus, untuk setiap anak-anak-Mu yang saat ini sedang mengangkat tangannya, saat ini juga ya Tuhan Yesus, kiranya Roh Kudus menjamah, membaptis mereka dengan Roh-Mu ya Tuhan, dengan tanda awal berbahasa roh. Saudara dapat katakan doa ini bersama-sama dengan saya. Tuhan Yesus, saya buka hati saya buka pikiran saya. Saat ini saya siap ya Tuhan, baptislah saya dengan Roh-Mu, dengan tanda berbahasa roh, bahasa yang baru. Dalam nama Yesus, terima saudara, terima dalam nama Yesus, terima dalam nama Yesus. Jangan diam, keluarkan apa yang ada dalam hati saudara saat ini, dan mulailah menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Syab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 a. Shida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 . Shiba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 . Syadadadadadadadada. Shiba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 . Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kami terima. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom.